Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang kembali di SAB Berdoa episode kedua. Di sini kita akan memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman-Nya serta berdoa bersama-sama. Namun sebelum kita mulai, mari kita panjatkan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk setiap waktu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap kasih setiamu, untuk setiap pergumulan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan memuji, meninggikan nama-Mu, juga merenungkan firman-Mu, serta berdoa bagi rekan-rekan kami Tuhan. Tuhan, kami akan mulai acara ini Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yeshua HaMashiach Adonai, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Oke, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan satu lagu, I Will Sing of Your Love.
Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau menolong kami Tuhan, biarlah kami boleh mengerti, biarlah kami boleh melakukan itu di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, untuk renungan kita hari ini saya ambil dari Amsal ayat pasal 23 ayat 18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, Bapak Ibu, ada dua hal yang saya ingin sharingkan dari bagian firman Tuhan ini. Nah, yang pertama, setiap kita saya yakin pasti pernah merasa khawatir. Dan mungkin juga saat ini kita sedang khawatir. Ada banyak hal yang bisa membuat kita khawatir. Nah, kalau mau dipikir-pikir, simpelnya kenapa kita khawatir? Jawabannya saya pikir karena kita tidak tahu akan masa depan kita. Kalau kita tahu masa depan kita, saya yakin kita tidak perlu khawatir lagi. Kenapa? Kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak baik yang mungkin akan terjadi kalau kita tahu masa depan kita. Dan kita bisa mencegah itu. Dan mungkin kalau kita tahu masa depan kita bisa melakukan hal-hal apapun yang bisa membuat untuk masa depan kita menjadi lebih baik lagi. Tapi sayangnya kita tidak tahu masa depan kita. Dan itu membuat kita khawatir. Nah, Bapak Ibu, ketika Alkitab berkata bahwa masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang, firman Tuhan sedang menjanjikan itu kepada kita, bahwa kita boleh menaruh percaya kepada Tuhan, boleh menaruh harapan kita kepada Tuhan, dan mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang membuat kita khawatir. Kita khawatir akan pekerjaan kita khawatir akan usaha kita khawatir untuk masa depan anak-anak kita, dan mungkin kita khawatir untuk kesehatan kita dan keluarga kita. Tetapi di sini firman Tuhan sekali lagi menegaskan bahwa kita bisa menaruh harapan kita kepada Tuhan dan mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Seperti di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita mungkin tidak tahu masa depan kita, Bapak Ibu, tetapi kita tahu bahwa Tuhan tahu masa depan kita. Dia tahu masa depan kita dan Dia merancangkan damai sejahtera untuk kita yang percaya kepadanya dan taat dan setia kepadanya. Karena itu, mari kita tidak khawatir lagi dan mari kita menaruh harapan kita dan percaya menaruh masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Dia yang tahu masa depan kita dan Dia merancangkan yang terbaik, damai sejahtera untuk kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, jika kita membaca Amsal 23 ayat 18 tadi, kita harus ingat juga untuk melihat ayat-ayat di atasnya dan ayat-ayat di bawahnya. Jadi ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Salah satu mungkin yang sering menjadi kesalahan kita saat kita membaca firman Tuhan adalah kita terlalu fokus pada satu bagian saja. Dan kita melupakan bagian-bagian yang lainnya. Kita mengabaikan ayat-ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Padahal ayat-ayat itu juga tidak kalah pentingnya. Nah, seperti Amsal 23 ayat 18 tadi, kalau kita hanya fokus ke satu bagian, masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, dan kita mengabaikan bagian yang lainnya, itu akan membuat kita bisa salah memahami, salah mengerti bagian firman Tuhan itu. Di sini kita bisa saja melihat bahwa Tuhan itu aktif mengerjakan masa depan kita, merancangkan masa depan kita, kemudian kita pasif. Tuhan yang aktif memberikan kita damai sejahtera, masa depan yang baik, kemudian kita diam menunggu.
seperti itu. Saya pikir firman Tuhan yang kita baca ini tidak bermaksud seperti itu. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya, di situ ada banyak sekali bagian-bagian yang menekankan bahwa kita tidak boleh hanya duduk diam menunggu, mempercayakan masa depan kita, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menuntut kita untuk aktif. Kita lihat di ayat 19. Di ayat 19 di situ dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar." Di ayat 17 juga misalnya, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa." Di ayat 12, "Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan." Di ayat 22, "Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua." Nah, di situ kita lihat Bapak Ibu bagian-bagian itu, kita juga harus aktif di situ. Semuanya di situ dikatakan kita harus hidup seturut dengan apa yang firman Tuhan inginkan. Dan hanya satu bagian yang mengatakan taruh harapan kita kepada Tuhan dan percayakan masa depan kita kepada Tuhan. Satu bagian yang mengatakan di situ Tuhan aktif. Sisanya kita juga harus aktif. Jadi kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 35, kalau kita lihat semuanya, itu merupakan satu kesatuan. Dan kalau kita baca di sana, firman Tuhan itu tuntut kita untuk melakukan bagian kita juga. Bukan hanya mempercayakan kepada Tuhan, kemudian duduk diam menunggu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan juga minta kita melakukan bagian kita. Kita lihat di Kolose 3 ayat 23 sampai 24, di situ dikatakan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Mungkin kita seringnya tidak bermaksud untuk menyerahkan kepada Tuhan, kemudian kita pasif menunggu, tidak melakukan apa-apa. Tetapi ya mungkin kita melakukan itu tanpa sadar. Biarlah hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa sebelum kita menaruh harapan kita kepada Tuhan dan mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan, kita juga harus melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Do your best and let God do the rest. Taruh masa depan kita dan harapan kita kepada Tuhan, dan lakukanlah bagian kita yang terbaik. Hidup di dalam Tuhan, taat akan firman Tuhan, dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Dua bagian ini saya pikir tidak bisa dipisahkan pada saat kita membaca bagian ini. Waktu kita mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan, waktu kita mempercayakan harapan-harapan kita kepada Tuhan, kita juga harus melakukan bagian kita untuk masa depan kita itu. Meskipun Tuhan sudah merancangkan yang baik, damai sejahtera bagi kita, tetapi ingat, di situ juga ada bagian kita untuk melakukan do the best dalam melakukan taat kepada firman Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan memberkati. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa yang sudah masuk di SAB berdoa. Mari kita sama-sama duduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama di dalam program SAB berdoa ini. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami di dalam perkumpulan mereka masing-masing Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Ibu RM di dalam pergumulannya, di dalam kerinduannya untuk beribadah ke Israel. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kerinduan di dalam hatinya untuk terus mau beribadah kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberkati Ibu RM dan keluarga, sehingga satu waktu nanti Tuhan berkenan kerinduannya untuk boleh beribadah ke Israel, Tuhan boleh wujudkan. Kami menyerahkan Ibu RM dan sekeluarga ini ke dalam tangan-Mu. Ini Tuhan, ucapan syukur kami, kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat Bapak PTT Tuhan. Saat ini Tuhan, apapun yang sedang dihadapi olehnya Tuhan, dalam masa-masa sulit ini, dalam masa pandemi ini Tuhan, mungkin pergumulan dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan sosialnya Tuhan, apapun itu Tuhan. Saat ini kami berdoa menyerahkan kehidupan Bapak ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah iman Bapak ini selalu bertumbuh Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah Bapak ini makin dekat kepada Engkau Tuhan, mendekatkan hatinya Tuhan, terus berharap, beriman Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan semoga Tuhan apapun yang sedang dihadapinya saat ini, Bapak ini dapat melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Bapak ini dapat melihat kebesaran Tuhan yang membawa kehidupannya lebih dan lebih lagi Tuhan mendekat kepada Engkau. Makin Tuhan sadar bahwa setiap hal dalam kehidupannya tidak terlepas daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bapa dalam surga, saat ini kami juga datang kepadamu membawa Ibu NS ke dalam tangan Tuhan. Di dalam pergumulan, di dalam ayahnya, dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang menolong Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan untuk Bapak dan Ibu NS. Tuhan yang memberikan kesembuhan pada waktunya Tuhan. Tuhan yang memberkati keluarga yang merawat. Tuhan yang memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang dia konsumsi Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya boleh pakai menjadi alat untuk kesembuhannya Tuhan. Kami menyerahkan setiap keluarga dan juga ayah dari Ibu NS ini. Tuhan yang terus memberikan sukacita di dalam hati mereka. Tuhan yang terus memberikan pengharapan di dalam hati mereka. Biarlah mereka mau terus bersandar, mereka boleh terus berharap hanya kepada Tuhan yang sumber dan kesembuhan itu. Dan pada waktunya kami percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan itu kepada ayah dan Ibu NS. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk semua pokok doa yang sudah kami naikkan ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan sana Tuhan. Kami percaya semua rencana yang Tuhan rancangkan itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama satu nama Tuhan kami, Yesua Masiah, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, demikianlah acara SAB Berdoa episode kedua. Nantikan episode-episode selanjutnya dan tetaplah bersyukur kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, semangat menghadapi hari-hari ini bersama Tuhan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.